Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Wahyu Larasati Hamzah Mahindra, JKP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Saya mengajar di UPT SD Negeri Gandangan 2. Tujuan pembelajarannya yaitu JKP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching cerita dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan JKP lain. Dalam praktik coaching kali ini, aktor JKP yang terlibat adalah saya sendiri, Wahyu Larasati Hamzah Mahindra, akan bertindak sebagai coach, dan kemudian ada rekan saya, Ibu Sulasi, akan bertindak sebagai coachee. Selamat menyaksikan Ibu dan Bapak Guru. Halo Bu Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hari ini Asih. Gimana Bu kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Wahyu. Iya, Bu, sebelum ini boleh loh kalau misalkan Ibu mau menyiapkan minuman juga boleh loh Bu. Kita kan hari ini percakapannya santai saja nih. Oke, siap. Siap Bu Wahyu. Oke. Oh ya, Bu Asih, gimana ini dalam sesi jumpa kita siang ini? Ada apa nih sebenarnya Bu? Jadi begini Bu Wahyu. Di kelas saya yang saya ajar, kan saya mengajar di kelas 5 ya. Yes. Kelas saya itu cenderung kurang aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dan mereka itu kebanyakan kurang percaya diri untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang saya ajarkan atau saya susun. Ya. Oke. Jadi siswa-siswa dalam kelas Ibu ini itu tadi kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu susun gitu ya Bu ya? Iya, betul Bu Ayu. Oke. Oh ya, Bu kira-kira nih dalam sesi kita siang ini, apa sih yang kira-kira yang ingin Ibu dapatkan pada akhir sesi kita siang ini? Jadi intinya begini Bu, saya hanya ingin siswa saya aktif dan percaya diri untuk mengikuti pembelajaran saya. Misalkan di dalam kelas waktu saya mengajar itu, yang saya harapkan itu siswa saya mau menjawab Bu dari pertanyaan, dan misalkan mau maju pun tanpa harus ditunjuk, kayak antusias banget gitu loh Bu Ayu. Oke. Jadi dari jawaban Ibu tadi, Ibu ingin siswa Ibu itu aktif, kemudian percaya diri gitu ya Bu. Ada dua hal yang kira-kira ingin Ibu capai gitu ya? Iya betul Bu Wahyu. Iya Bu. Jadi untuk saat ini nih Bu, kira-kira apa sih yang membuat Ibu itu merasa sulit dalam membangun rasa percaya diri dalam diri siswa sendiri? Coba deh Ibu ceritakan. Jadi gini Bu, yang membuat saya merasa kesulitan ya Bu ya, saat saya menjelaskan di kelas tuh kayak siswa saya tuh terlihat kayak ogah-ogahan gitu Bu, nggak mau ketika saya meminta untuk menyampaikan pendapat. Jadi mereka kayak, jangan saya Bu, jangan saya Bu, jangan saya gitu Bu. Oke, jadi mereka tuh kayak lebih ya Bu, saat ini ya, lempar ke temannya gitu ya? Betul. Nggih. Selama ini nih Bu, dari apa yang sudah Ibu lakukan, untuk mengatasi hal tersebut Bu? Jadi langkah-langkah yang pernah saya lakukan ya Bu ya, saya dari mulai memberikan pemahaman dan perhatian kepada mereka. Jadi pemahaman mengenai bahwa semua siswa itu adalah sama, tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak perlu malu.
Jadi saya juga menjelaskan bahwa kita itu di kelas itu sama-sama belajar, tidak ada yang super pinter, tidak ada yang tidak bisa, kita sama-sama belajar. Mmm, Terus saya juga pernah Bu, sebenarnya di kelas itu juga, mengadakan permainan, yang mampu menjadikan siswa itu untuk mau berbaur dengan semua siswa di kelas saya. iya. Jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, Ibu memberi penjelasan kepada mereka bahwa semua murid-murid itu sebenarnya sama, hanya mereka masih ragu-ragu saja untuk mengungkapkannya, begitu ya, Bu, ya? Betul sekali Bu. Berdasarkan jawaban dari Ibu tadi nih dan situasi yang sudah Ibu alami sebelumnya di kelas Ibu, kalau menurut Ibu Asih sendiri, kira-kira gimana sih Bu situasi idealnya yang Ibu harapkan dalam situasi di pembelajaran kelas Ibu itu yang seperti apa? Sebenarnya yang saya inginkan ya Bu ya, saya ingin murid-murid saya itu benar-benar proaktif dalam setiap kegiatan pembelajaran saya. Misalkan nih Bu ya, setiap ada tugas presentasi dan mengerjakan tanggung jawab lain, mereka itu melakukannya karena kesadaran diri dari mereka sendiri, tidak saling tunjuk dari teman-temannya seperti itu Bu. Iya, Mhm. jadi memang, mmm, inginnya anak-anak ini lebih proaktif lagi dan lebih bertanggung jawab, begitu ya, Bu? Betul Bu. Nah, Bu, eee, dari 2 hal tadi, Bu, ada proaktif dan juga membangun motivasi dan tanggung jawab anak nih. Kira-kira rencana Ibu dalam upaya meningkatkan keaktifan dan rasa percaya diri dari dalam diri siswa, kira-kira apa sih yang mau Ibu, action plan, rencana aksi untuk ke depannya? Untuk action plan atau rencana aksi, mungkin saya akan memulai dari mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik, mungkin yang bisa meningkatkan keaktifan murid saya tentunya di dalam kelas, Bu. Mmm, gitu ya, Bu, jadi Ibu nanti akan mempersiapkan rencana pembelajaran gitu ya? Iya, betul. Ya. Mhm. Kira-kira nih, Bu, apa ada hal lain lagi nih yang bisa Ibu, siapkan untuk mendukung rencana pembelajaran yang telah Ibu susun tadi? Ya, karena di sini, saya ingin merencanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin ya, Bu, ya. Jadi mungkin saya akan mencari referensi materi, Mhm, mulai dari rencana pembelajaran yang baik. mhm, Saya bisa membuat ice breaking dan menyiapkan media atau alat yang dapat menarik minat siswa, sehingga mereka bisa aktif nih dan percaya diri mengikuti pembelajaran saya. iya. Jadi kira-kira itu tadi ya, strategi yang ingin Ibu terapkan dalam kelas Ibu nanti, yakni kalau berdasarkan jawaban Ibu ya, tadi ada, menyusun rencana pembelajaran, ya kemudian ada juga ice breaking, permainan, dan juga media-media lain tentunya dengan, referensi-referensi yang relevan, begitu nggih? Betul, Bu. Mhm. Nggih. Nah iya, Bu, kalau saya simak dari jawaban-jawaban Bu Asih tadi sebenarnya Ibu Asih itu, sudah ini, punya solusi sendiri nih dari permasalahan yang Ibu alami. Tadi Ibu ada ice breaking, untuk meningkatkan keaktifan dan rasa percaya diri dalam diri siswa. Saya kan hanya memfasilitasi saja. Nah ini Bu, untuk action plan yang tadi Ibu katakan nih, apa kira-kira komitmennya untuk action plan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Jadi rencana aksi yang saya rencanakan tadi ya Bu ya, saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan rencana pembelajaran dan mungkin tadi media dan juga ice breaking dengan baik dan sangat menarik untuk siswa. Oke, baik. Ada rencana pembelajaran, ada media, ada ice breaking, dan lain sebagainya untuk menarik minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Mhm. Dalam ini, Bu, dalam pelaksanaannya nanti kira-kira aktornya atau siapa sih yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk menyiapkan atau mendukung semua rencana Ibu itu? Ya.
Karena di sini kan saya juga merancang rencana pembelajaran, media, dan juga speaking yang mungkin bisa menarik minat siswa ya Bu ya. Jadi saya mungkin bisa minta bantuan kepada teman-teman atau rekan sejawat saya yang ada di lembaga mungkin untuk memberikan feedback terhadap apa yang sudah saya siapkan itu tadi. Jadi masukan dari mereka nanti yang saya gunakan Bu. Oke, jadi Ibu nanti dalam melaksanakan rencana Ibu tadi, Ibu akan meminta bantuan dari rekan sejawat untuk memberikan balik, untuk menyiapkannya. Nah Bu, kira-kira nih dalam waktu dekat-dekat ini deh, kira-kira kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana aksi tersebut? Mungkin kalau untuk mengimplementasikan modul ajarnya ya Bu ya, modul ajar yang menarik bisa saya mulai dari minggu depan. Kan semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Oke, ya, semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Oke, oh iya Bu, selanjutnya nih, kan tadi Ibu inginnya dalam waktu-waktu dekat ini ingin menerapkan modul ajar yang telah Ibu susun ya dalam pertemuan minggu ini. Kemudian Bu setelah itu kira-kira gimana tindak lanjut dari rencana yang sudah Ibu terapkan tadi? Gini Bu, untuk tindak lanjutnya, saya akan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya menyiapkan rencana pembelajaran dan kemampuan saya dalam mengelola kelas saya. Mungkin kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara saja, Bu, tetapi secara tidak langsung menjadi perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan meningkatkan keaktifan siswa di kelas saya. Ya, ya. Tadi kalau saya mendengar dari jawaban Ibu, Ibu ingin terus melakukan pengembangan diri, kemudian ingin berlatih untuk mengelola pembelajaran yang akhirnya nanti untuk siswa ini supaya lebih aktif, begitu ya Bu? Betul, betul. Nah, iya, Bung, tidak terasa nih kita sudah di akhir sesi perjumpaan kita. Oh iya Bu, mungkin selain itu adakah lagi yang ingin Ibu bicarakan? Dari sini sudah sangat cukup Ibu. Mungkin bila nanti ada permasalahan lagi, saya mohon izin ke Bu Wahyu untuk Iya, saya berkunjung lagi ke ruangan Ibu. silakan Bu. Saya pasti dengan senang hati untuk menemani Ibu Asih. Nah Bu, hari ini cukup singkat sekali sesi perjumpaan kita. Mungkin kita bisa berjumpa lagi kalau untuk membahas hasil dari rencana atau action plan yang tadi Ibu bicarakan gitu ya. Sepertinya seru nih. Baik, terima kasih Bu Asih atas waktunya. Terima kasih juga Bu Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi praktik percakapan coaching yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.